Baik, salam sejahtera bagi kita semua, Pak. Baik, singkat dari Per5 akan menjelaskan tentang T04 kami, di mana kami akan di sini menjelaskan tentang tugas Baymore Payless. Baik, Pak, di sini kami, saya yang bernama Julius Matupang dari NIM 12S25020, dan sini peer saya. Saya Dian Petrus Panjitan dari Per 12S25057. Di sini saya akan membacakan soal tentang Baymore Payless, Pak. Melihat startup besutannya semakin potensial, Ucok sudah mulai bermimpi menjadi unicorn baru di Indonesia. Visi besar yang barangkali tak bisa diraih dalam waktu sebentar. Meski begitu, Ucok selalu berpikir bagaimana caranya memperbanyak dan menaikkan nilai transaksi. Sabtu lalu, setelah menyelesaikan ujian tengah semester, Butet berkunjung ke sebuah book fair sambil tetap mematuhi protokol kesehatan. Ia mengunjungi berbagai booth penerbit buku baik dari dalam dan luar negeri. Sembari melihat buku, Butet berbincang dengan representatif penerbit. Dalam diskusi ringan, Butet baru tahu bahwa penerbit bersedia memberikan potongan harga tambahan jika dilakukan pembelian dalam jumlah besar. Istilahnya Baymore Payless atau BMPL. Nilai potongan juga bervariasi sesuai dengan jumlah eksemplar yang dipesan. Berikut adalah rata-rata potongan harga yang diberikan. Yang pertama, pembelian minimal 5 eksemplar diberi potongan 2%. Yang kedua, pembelian minimal 10 eksemplar diberi potongan 5%. Yang ketiga, minimal 20 eksemplar diberi potongan 12%. Seperti biasa, sesuai makan siang di kantin, Ucok dan Butet berdiskusi membahas startup mereka. Setelah Butet menceritakan pengalamannya berkunjung ke book fair, Ucok merasa mendapat jawaban atas keinginannya untuk meningkatkan jumlah dan nilai transaksi di juragan buku. Ia yakin dengan mengaplikasikan konsep BMPL dapat mendongkrak setidaknya nilai transaksi melalui peningkatan volume eksemplar. Dynamic Addition Dynamic Removal atau DADR. Dalam rangka mengaplikasikan BMPL, Ucok berpikir bahwa aplikasi perlu untuk mampu secara dinamis menerima permintaan penambahan dan pengurangan eksemplar atau Dynamic Addition, Dynamic Removal, strip DADR. Dengan BMPL tentu saya diharapkan terjadi adalah penambahan dan bukan sebaliknya. Sebagian ilustrasi dari konsep DADR, misalnya seorang pelanggan melakukan permintaan pembelian terhadap 2 buah buku berbeda. Atas 979 strip 80700 48361 dan 978 strip 0439708180 dengan harga yang juga berbeda atau 35,98 dan 14,15. Jumlah eksemplar yang ditransaksikan adalah 1 buah untuk buku pertama dan 3 buah untuk buku kedua. Dengan demikian maka nilai transaksi adalah DES atau 35,98 kali 1 ditambah 14,15 dikali 3 sama dengan 78,43 DES. Kemudian dengan adanya insentif potongan harga BMPL, cara pelanggan dapat menambah atau mengurangi jumlah eksemplar. Kemudian dengan adanya insentif potongan harga BMPL, calon pelanggan dapat menambah atau mengurangi jumlah eksemplar dari pemesanannya. Sebagai contoh, ia mengurangi sejumlah D1 eksemplar untuk buku pertama dan menambah D4 eksemplar untuk buku kedua. Dengan demikian, total nilai transaksi adalah DES 35,98 dikali 0 ditambah 14,15 dikali 7 sama dengan 99,05% jika eksemplar untuk buku kedua. Jika kemudian dilakukan pemotongan harga dengan BMPL, maka untuk buku kedua diberikan potongan sebesar 2% karena telah
memenuhi syarat minimum eksemplar. Dengan demikian maka total nilai transaksi menjadi 35,98 kali 0 ditambah 14,15 dikurang 2% dikali 7 sama dengan 97,07. Array for dynamic addition, dynamic removal. Pagi tadi di kelas pemrograman disampaikan materi mengenai array, konsep baru yang memungkinkan lebih dari satu variabel diakses atau didefinisikan dengan satu identifier. Butet berargumen bahwa konsep array dapat diterapkan pada DADM. Butet kemudian membuat sebuah ilustrasi untuk membantunya mengabstraksi solusi. Menurut Butet, aplikasi akan memiliki 3 sebuah array yang akan setiap array memiliki tugas berbeda. Array pertama yang digunakan untuk menyimpan ISBN, array kedua akan menyimpan harga buku atau price per eksemplar, dan array ketiga akan menyimpan jumlah eksemplar yang dipesan. Kombinasi dari ketiga array akan membentuk satu relasi data dengan merujuk pada nilai indeksnya. Sebagai contoh, untuk elemen pertama dari setiap array membentuk konteks untuk buku pertama, sementara elemen kedua membentuk konteks buku kedua. Dengan prinsip dasar ini kemudian dapat dikombinasikan dengan repetition untuk membentuk solusi utuh. Indeks pipe array ISBN, pipe array price, pipe array quantity. 0 pipe 978 979 strip 87 87 000 48361 pipe 35,98 pipe 0 1 pipe 978 dash 043970 8180 pipe 14,5 pipe 7 2 pipe 0,0 pipe 0. Limitations 1. Buku diidentifikasi dengan International Standard Book Number atau ISBN yang unik dan dihargai dengan mata uang USD. 2. Minimum pembelian adalah satu eksemplar dari suatu buku. Yang ketiga, diperbolehkan membeli lebih dari satu buku, masing-masing dapat dengan jumlah eksemplar yang berbeda. Yang keempat, jumlah buku paling banyak 3 ISBN berbeda. Untuk setiap buku terdiri atas 3 baris, maka yaitu ISBN, price per eksemplar, quantity dari eksemplar. Yang keenam, untuk mengurangi jumlah eksemplar, maka quantity dituliskan dalam nilai negatif. Yang ketujuh, aplikasi akan membacakan masukkan buku secara terus-menerus sehingga diperintahkan untuk berhenti. Perintah berhenti ditandai dengan triple dash pada saat membaca masukan ISBN. Selanjutnya, Uco mendefinisikan luaran setelah semua masukan diterima. Aplikasi akan menampilkan total nilai transaksi yang ditulis dalam 2 digit nilai presisi. Contoh pertama atau example yang pertama kita masukkan input base 979 strip dash 87000 48361 35,98 1978 dash 043970 8180 14,15 3 979,8 979 dash 87000 48361 35,98 minus 1 978 dash 043970 8180 14,15 4 dan triple dash nya ada 2 kali. Setelah itu kita masukkan outputnya adalah base yang dimana 97,07. Lanjut, program akan dibacakan oleh pers saya Julia. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan tentang flow algoritmnya.
Pak, yang pertama di sini kami mendeklarasikan ISBN-nya dengan tipe datanya itu string array, di mana indeksnya itu ada 3. Kemudian kami di sini Pak mendeklar jumlah bukunya sama seperti ISBN, kami menggunakan array juga. Namun di sini tipe data itu kami menggunakan integer. Mana indeksnya di sini Pak 3. Kemudian di sini kami menambahkan 3 assign, di mana jumlah buku 0 sama dengan 0, jumlah buku 1 sama dengan 0, dan jumlah buku 2 sama dengan 0. Kemudian Pak kami sini mendeklar lagi yaitu mendeklar harga dengan tipe datanya itu real array, di mana indeksnya itu adalah 3. Kemudian di sini assignnya Pak ada harga 0 sama dengan 0, harga 1 sama dengan 0, harga 2 sama dengan 0. Kemudian ada di sini kami declare juga total harga dengan tipe data real array, di mana indeksnya juga 3. Kemudian di sini Pak kami mengassign dari total harga ini, di mana total harga 0 sama dengan 0, total harga 1 sama dengan 0, total harga 2 sama dengan 0, dan kemudian di sini Pak ada declare lagi, di mana kami mendeclare total akhir yang menggunakan tipe data real total akhir 1. Kemudian di sini ada declare untuk i, yaitu kami buat Pak menggunakan tipe data integer. Kemudian kami sini juga mendeclare dari jumlah buku 0, di mana kami menggunakan tipe datanya itu integer. Kemudian di sini Pak kami declare lagi jumlah buku 1, di mana tipe datanya juga integer. Kemudian untuk jumlah buku 2 juga kami deklarasikan dengan tipe data integer. Kemudian di sini ada sign lagi, di mana i sama dengan 0. Kemudian ada sign dari jumlah buku 0 sama dengan 0, jumlah buku 1 sama dengan 0, jumlah buku 2 sama dengan 0. Terus kemudian sini Pak ada declare, yaitu kami menambahkan 3 declare lagi menggunakan tipe data string, ada buku 0, buku 1, buku 2. Kemudian di sini ada sign untuk buku 0, buku 1, buku 2 itu buku 0 sama dengan buku 1 sama dengan buku 2 sama dengan buku. Kemudian untuk kami juga mendapatkan di sini 3 declare lagi untuk 0, 1, 2, di mana setiap declare ini Pak kami gunakan tipe data integer. Kemudian di sini ada sign-nya lagi Pak, di mana untuk 0 sama dengan 0, di mana untuk 1 sama dengan 1, dan untuk 2 sama dengan 2. Terus kemudian Pak interpretasinya ini yang pertama itu kami Pak menginput ISBN 1, di mana di sini kami langsung membuat branchingnya Pak, di mana ISBN 1 sama dengan triple dash, di mana jika itu true maka dia akan jadi i sama dengan 3. Karena sudah tidak dapat, maka kita lanjut lagi. Jika dia false, maka nanti Pak di sini kami tambahkan lagi branchingnya, di mana ISBN 1 sama dengan ISBN 0. Di mana jika dia true, maka nanti Pak di sini kami akan kami buat lagi branchingnya, di mana 0 sama dengan 0, dan jika itu true, maka buku 0 sama dengan ISBN i. Kemudian sini Pak kami tambahkan, di mana kemudian sini kami tambahkan juga Pak brancingannya, di mana jika ISBN 0 sama dengan buku 0, maka jika dia true, di sini kami tambahkan assign-nya itu Pak, yaitu i sama dengan 0. Kemudian sini kami tambahkan 2 input, yaitu di mana ada input harga 1, kemudian ada input jumlah buku 1. Kemudian di sini kami tambahkan 3 assign lagi, ada jumlah buku 0 sama dengan jumlah buku 0 tambah jumlah buku 1. Kemudian ada assign 0 sama dengan 3, dan assign i tambah 1. Kemudian jika dia false, maka nanti kami buat lagi Pak brancingan 1 sama dengan 1, dan maka jika dia true, maka nanti assign-nya Pak kami buat buku 1 sama dengan ISBN i. Kemudian Pak di sini kami buat lagi brancingannya Pak, di mana conditional expression itu kami tuliskan ISBN 0 sama dengan buku 1, di mana jika dia true maka in sama dengan 1, dan kemudian sini kami tambahkan 2 input, yaitu input harga i dan kemudian input jumlah buku i, di mana kami tambahkan lagi sini assign, yaitu jumlah buku 1 sama dengan jumlah buku 1 tambah jumlah buku i, kemudian ada 0 sama dengan 3, dan i sama dengan i tambah 1. Kemudian jika dia false, maka i sama dengan 2, input harganya kemudian ada sini 2 input, yaitu input harga i, input jumlah buku i, kemudian jumlah buku sama dengan jumlah buku 2 tambah jumlah buku i. Kemudian di sini ada tulisan lagi 0 sama dengan 3 dan i sama dengan 0. Kemudian Pak di sini jika tadi di ISBN i sama dengan ISBN i sama dengan ISBN 0 ini Pak false, maka di sini kan lagi brancingannya Pak ISBN i sama dengan ISBN 1, di mana jika dia true maka 1 sama dengan kami tambahkan lagi brancingannya 1 sama dengan 1, di mana jika dia true maka buku 1 sama dengan ISBN i.
Kemudian Pak di sini ada kami buat lagi berancingannya, di mana ISBN 1 sama dengan buku 1. Di mana jika dia true maka I sama dengan 1, kemudian ada input harga I, input jumlah buku I. Kemudian ada di sini sign-nya yaitu jumlah buku 1 sama dengan jumlah buku 1 tambah jumlah buku 1 I. Kemudian ada 1 sama dengan 3, I sama dengan I tambah 1. Namun jika dia false maka I sama dengan 2, maka dan kami buat sini Pak dua input lagi itu input harga I, kemudian input jumlah buku I. Kemudian jika dan sini kami tambahkan juga esainya Pak, jumlah buku 2 sama dengan jumlah buku 2 tambah jumlah buku I. 1 sama dengan 3, I sama dengan 0. Kemudian Pak jika dia false lagi maka sini kan Pak akan buat lagi berancingannya di mana ISBN 1 sama dengan ISBN 2. Di mana jika dia true maka 2 sama dengan 2. Dan jika dia juga true Pak maka buku 2 sama dengan ISBN 1. Kemudian Pak di sini kan buat lagi berancingannya itu SBN 2 sama dengan buku 2. Di mana jika dia true maka di sini ada sign I sama dengan 2. Kemudian ada dua input itu input harga I, input jumlah buku I. Kemudian jumlah buku 2 itu Pak kemudian ada tiga sign lagi itu jumlah buku 2 sama dengan jumlah buku 2 tambah jumlah buku I. Kemudian ada sign 2 sama dengan 3 dan I sama dengan 0. Kemudian setelahnya Pak di sini Pak saya menjelaskan bahwa di sini kami menggunakan looping do Pak, di mana diisi kondisi eksternal itu I lebih kecil dari 3. Kemudian ada di sini Pak branchingnya, di mana jika dia sudah terproses ini maka akan proses itu branchingan lagi. Itu di mana jika jumlah bukunya itu 0 lebih besar sama dengan 20, maka jika dia true maka ada sign harga 0 sama dengan harga 0 dikurang harga 0 kali 12 per 100 atau dikali 12%. Kemudian jika dia false maka akan ada berancingannya lagi yaitu jumlah buku 0 lebih besar sama dengan 10. Maka jika dia true maka asalnya itu harga 0 sama dengan harga 0 dikurang harga 0 kali 5 per 100. Dan jika dia false maka ada perancingan lagi yaitu jumlah buku 0 lebih besar dari 5. Maka jika dia true harga 0 sama dengan harga 0 dikurang harga 0 kali 2 per 100 atau 2%. Kemudian Pak di sini jika sudah terproses juga di sini tadi Pak akan ada asal lagi yaitu total harga 0 sama dengan harga 0 dikali jumlah buku 0. Di mana jika jumlah buku 1 lebih besar sama dengan 20 maka jika dia true ada assign harga 1 sama dengan harga 1 dikurang harga 1 kali 12%. Kemudian jika dia false maka ada branchingan lagi if-nya lagi, di mana jika jumlah buku 1 lebih besar dari 10 maka jika dia true akan ada assign harga 1 sama dengan harga 1 dikurang harga 1 kali 5%. Kemudian ada di sini Pak jika dia tetap false maka akan masuk ke dalam if-nya lagi Pak branchingnya itu jika jumlah buku 1 sama dengan lebih besar dari 5 maka jika dia true harga 1 sama dengan harga 1 dikurang harga 1 kali 2%. 2 bagi 100. Kemudian Pak di sini ada lagi asalnya lagi total harga 1 sama dengan harga 1 dikali jumlah buku 1. Di mana Pak di sini juga ada brancingnya yaitu jumlah buku 2 lebih besar sama dengan 20, di mana jika dia true maka ada desain harga 2 sama dengan harga 2 dikali dikurang harga 2 kali 12%. Kemudian jika dia false maka ada brancingannya lagi itu jumlah buku 2 lebih besar dari 10. Dan jika dia true maka ada sign harga 2 sama dengan harga 2 dikurang harga 2 kali 5%. Kemudian jika dia tetap false maka akan dibandingkan lagi di mana jumlah buku 2 lebih besar sama dengan 5. Maka jika dia true maka harga 2 sama dengan harga 2 dikurang harga 2 kali 2%. Kemudian kita akan sampai ke sign kedua, sign 2 yang terakhir yaitu total harga 2 sama dengan harga 2 dikali jumlah buku 2. Total akhir 1 sama dengan total harga 0 tambah total harga 1 tambah total harga 2. Maka nanti artinya itu Pak to fix total akhir 1 dan 2. Baik Pak, di sini teman peer saya Dian akan menjelaskan untuk bagaimana cara merannya. Baik Pak, di sini saya akan mengerannya Pak.
Baik Pak, kita akan memasukkan input yang pertama itu adalah input yang pertama itu adalah 97,9. Untuk ISBN-nya itu kita masukkan ISBN-nya itu 979 base 87004831. Setelah itu kita masukkan harganya Pak 35,98. Setelah kita masukkan harganya, kita masukkan jumlah bukunya Pak, yang dimana jumlah bukunya itu adalah 1. Setelah kita masukkan jumlah bukunya, kita masukkan ISBN kedua, yang dimana ISBN 2 itu yang berisi 978 base 0439 70818180. Setelah itu kita masukkan harga yang pertamanya, kita masukkan lagi harga pertamanya itu adalah 14,15, yang dimana itu harga buku yang pertama. Setelah kita masukkan harga buku yang pertama, kita masukkan jumlah bukunya, yang dimana jumlah bukunya itu adalah 3. Setelah kita masukkan jumlah bukunya, kita masukkan ISBN-nya, yang dimana ISBN tersebut adalah 979 base 87004831 sesuai dengan ketentuan atau contoh yang Bapak berikan. Yang kedua, kita akan memasukkan harganya itu adalah 35,98. Setelah kita masukkan 35,98, kita masukkan jumlah buku nolnya itu, yang dimana jumlah bukunya nolnya itu adalah -1. Setelah kita masukkan ISBN, jumlah bukunya kita masukkan ISBN-nya lagi Pak, yang dimana ISBN satunya itu yang berisi 978 base 0439708180. Setelah itu kita masukkan harga buku yang pertama, yaitu 14,15. Setelah itu kita masukkan buku yang pertama, jumlah buku yang pertama itu adalah 4, karena yang di atas Bapak berikan contohnya jumlah bukunya adalah 3. Setelah Bapak masukkan jumlah bukunya, kita akan memfinishkannya itu dengan tanda triple dash, masukkan triple dash ya. Itu baik Pak, harganya itu adalah 97,07. Baik Pak, kami akan masukkan contoh kedua, yang dimana contoh keduanya itu adalah sama seperti tadi. Yang pertama adalah ISBN 9780130895929. Setelah kita masukkan ISBN-nya, kita masukkan harganya itu adalah 50,19. Setelah kita masukkan kita masukkan harga bukunya. Setelah itu kita masukkan lagi ISBN-nya Pak, yang dimana ISBN itu berisi 978 base 0593323825. Setelah itu kita masukkan harga buku yang pertamanya itu adalah 22,11. Setelah kita masukkan itu, kita masukkan jumlah buku yang pertama itu adalah 2, yang dimana jumlah buku tersebut yang Bapak kasih. Setelah itu kita masukkan ISBN, yang dimana ISBN yang berisi 97 base 0130895929. Setelah kita masukkan itu, kita masukkan harga buku tersebut, yaitu 50,19. Setelah itu jumlah bukunya itu adalah 10. Setelah itu kita masukkan ISBN-nya 978 base 0439708180. Setelah itu kita masukkan harga buku yang kedua, yang dimana harga buku kedua itu adalah 14,15. Setelah itu kita masukkan jumlah buku yang kedua adalah 4. Setelah itu kita masukkan 9780593238295. Setelah itu kita masukkan harga yang keduanya itu adalah 14,15. Setelah kita masukkan jumlah buku kedua, yang dimana itu adalah -4. Setelah itu kita masukkan triple dash Pak. Baik Pak, karena kita masukkan apa tadi?
Di sini baik Pak, isi outputnya itu adalah 771,52, tapi kami karena salah masukkan data atau angkanya itu jadi hasilnya 664,07. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan auto gradingnya Pak. Baik Pak, di auto grading yang pertama itu kami salahnya salah masukkan program, dan yang keduanya itu kami lupa masukkan Javanya Pak. Yang ketiga kami mencoba 2 kali Pak. Setelah kami coba kedua kalinya, maka auto grading tesnya benar dan program kami sudah selesai Pak. Baik Pak, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.